Nomor 8. Kejadian saling bebas. Sebelum saya jelaskan contoh soalnya, saya ingin jelaskan dulu apa itu kejadian saling bebas dan apa itu kejadian saling lepas. Kalau kejadian saling bebas itu ada kaitan antara kejadian yang pertama dengan kejadian yang kedua. Ciri-cirinya apa? Di kejadian bebas itu di soal biasanya menggunakan kata dan. Ya, ada kata dan di soalnya. Misalkan kejadian pelemparan dadu, berapa peluang muncul angka genap dan angka ganjil? Peluang muncul angka 3 dan angka 5. Nah, itu adalah kejadian saling bebas. Kita langsung saja ke contoh soalnya. Dua buah dadu dilempar bersama-sama. A adalah kejadian dadu pertama muncul angka 3 dan B adalah kejadian dadu kedua muncul angka 5. Tentukan nilai peluang kejadian A dan B. Nah, di sini kan ada kata dan nih, ya kan? Kejadian A itu muncul angka 3, kejadian B itu muncul angka 5. Maka ini adalah kejadian saling bebas. Nah, sebelum mengerjakan soalnya, karena ini adalah dua buah dadu, untuk mempermudah pengerjaan soalnya, kita buat tabel terlebih dahulu. Dan ini adalah tabelnya. Saya jelaskan tabelnya. Yang atas 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu adalah dadu pertama. Kenapa sampai 6? Karena mata dadu biasa itu kan ada 6. Maka ditulis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tanda ini untuk dadu pertama. Yang kedua itu sama 1, 2, 3, 4, 5, 6 ke bawah. Sama, karena ini dadu kedua, maka 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada 6 mata dadu. Nah, kolom-kolom ini fungsinya untuk apa? Ketika dadu ini adalah untuk ruang sampel. Ruang sampel daripada dua buah mata dadu. Pengisiannya bagaimana? Seperti ini. Ketika dadu pertama muncul 1 dan dadu kedua muncul 1, maka ditulis 1,1. Ketika dadu pertama muncul 1, dadu kedua muncul 2, ditulis 1,2. Penulisannya adalah dadu pertama terlebih dahulu, baru dadu kedua. Kalau di sini berarti berapa? 3,4. Kalau di sini berarti berapa? 5,2 dan seterusnya. Itu adalah pengisian untuk penulisan ruang sampel dua buah mata dadu menggunakan metode tabel. Nah, sekarang kita lanjutkan ke soalnya. Di soal A adalah kejadian dadu pertama muncul angka 3. Kita tuliskan A dadu pertama muncul 3. Nah, ada berapa dadu pertamanya muncul 3? Kita lihat ke sini. Nah, ini kan dadu pertama yang muncul 3 itu ada berapa? Nah, berarti kan di sini bisa nih yang dadu pertamanya 3,1. Berapa lagi selanjutnya? 3,2, 3,3. Gampangnya kalau yang di tabel itu yang depannya itu 3 karena itu dadu pertama. 3,4 sudah, 3,5 lahir 3,6. Kita hitung ada berapa jumlahnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata jumlahnya ada 6. Maka bisa kita tulis N. A itu 6. Sekarang B. B-nya berapa? B adalah dadu kedua muncul angka 5. Tulis dadu kedua muncul 5. Ya. Muncul 5. Berapa ya dadu kedua muncul 5? Dadu kedua bukan yang atas, tapi yang samping 5. Berarti penulisannya 1,5. Berapa lagi? 2,5. Berapa lagi? 4,5. Tadi 3,5 sudah. Kemudian ada 5,5 dan terakhir ada
6,5. Jumlahnya ada berapa? Ternyata sama. NB-nya itu ada 6. Nah, kalau untuk kejadian saling bebas, saya kasih trik cara cepatnya. Kalau untuk dua buah dadu ya, khusus untuk dua buah dadu, kejadian saling bebas adalah kejadiannya ada A dan ada B. Berarti dia yang dadu pertama muncul angka 3 dan dadu kedua muncul angka 5. Di tabel ini ada atau tidak? Dadu pertama muncul 3 dan dadu kedua muncul angka 5. Ada, yaitu ini. Nah, jumlahnya berapa? 1. Kita tuliskan N. A irisan B itu cuma ada 1. Kenapa irisan? Karena dia ada A dan ada B. Kita tulis NA irisan B sama dengan 1. Baru langsung kita hitung peluang A irisan B adalah seperti rumus peluang yang biasa, NA irisan B per NS. NA irisan B berapa? 1. NS-nya berapa? Per 36. Oke, selesai. Itu adalah cara cepatnya.